Baiklah, kali ini kita akan membahas uji kompetensi pada soal matematika kelas 5 SD. Untuk soal nomor 1, perbandingan banyaknya bola biru terhadap seluruh bola adalah, bisa kita lihat bola biru itu jumlahnya ada 3. Berarti 3 per dari jumlah seluruh bola yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 per 10, sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah B. Untuk soal nomor 2, pada kegiatan gerakan sejuta pohon, siswa SD Bakti menanam pohon mangga dan pohon lengkeng. Perbandingan banyak pohon mangga dan lengkeng adalah 4 berbanding 7. Mangga berbanding dengan lengkeng, yaitu 4 berbanding dengan 7. Jika banyak pohon mangga yang ditanam itu adalah 56 batang, maka banyak pohon lengkeng yang ditanam adalah, jadi perbandingannya tadi kan 4 per 7. 4 per 7 itu mangga per lengkeng. Dan diketahui pohon mangganya ada 56 batang, sedangkan pohon lengkengnya belum kita ketahui, maka kita misalkan X. Kalau udah kayak gini bisa kita kali silang, 4 kali X jadinya 4X sama dengan 56 kita kalikan dengan 7. 4X sama dengan 56 kita kalikan 7 itu hasilnya 392. Maka nilai X nya 392 kita bagi 4. X sama dengan 98. Jadi untuk pohon lengkengnya, lengkeng itu ada 98 batang. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 3, untuk membuat 1 loyang kue bolu diperlukan gula sebanyak 4 on. Jadi 1 loyang itu 4 ons. Jika ibu akan membuat 5 loyang kue bolu, maka gula yang diperlukan 5 loyang. Ini kita bisa menggunakan rumus perkalian maupun perbandingan. Karena 1 loyang itu 4 ons, maka kalau 5 loyang, maka 5 kita kalikan dengan 4 ons. Hasilnya adalah 20 ons. Kita tahu 1 kilogram itu 10 ons. Maka kalau 20 ons hasilnya adalah 2 kg. Jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah B. Soal nomor 4, kelinci coklat mempunyai reputasi sebagai pelari cepat. Ia mampu menempuh jarak 25 km tiap 1 jam. Berarti kita ketahui kecepatannya itu adalah 25 km per jam. Kecepatan kelinci tersebut dalam berlari adalah 25 km per jam. Berarti jawabannya untuk soal nomor 4 adalah A. Untuk soal nomor 5, Pak Sabar pergi ke Surabaya mengendarai mobil merah dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi yang diketahui adalah kecepatan. Saya singkat saja ya, kecepatan 80 km per jam. Ia menempuh jarak 200 km. Jarak 200 km.
Apabila Pak Sabar berangkat dari rumah pukul 5:45 WIB, maka ia akan sampai di Surabaya pada pukul, berarti yang ditanya adalah waktu. Masih ingat rumus cara mencari waktu? Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 200 km dibagi dengan 80 km per jam. Ini nanti km-nya hilang semua. Ini 0 dengan 0 bisa kita coret. Berarti tinggal 20 dibagi dengan 8. 20 kita bagi dengan 8. 20 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 20, yaitu kita kalikan 2 kali 8 hasilnya 16, lalu kita kurangkan 20 dikurang 16 itu masih 4 kita bagi dengan 8 tidak bisa, maka kita tambahkan 0, atasnya kita kasih koma. 40 kita bagi 8 itu hasilnya 5 kali 8 hasilnya 40, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2,5 jam. 2,5 jam adalah 2 jam 30 menit. Sedangkan tadi Pak Sabar berangkat dari rumah itu pukul 5:45 WIB. 2 jam kemudian berarti pukul 6.45, pukul 7.45. Ini kalau 2 jam. Kemudian kita tambah 30 menit. Pukul 7.45 kita tambahkan 15 menit. Itu hasilnya jadi pukul 8 pas. Kita tambahkan 15 menit lagi karena tadi sisanya masih 30 ya. Maka pukul 8:15 WIB Pak Sabar sampai ke Surabaya. Berarti jawaban untuk soal nomor 5 adalah B. Nomor 6, ayah berangkat bekerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Soal nomor 6 yang diketahui kecepatan, atau bisa juga kita lambangkan dengan V, yaitu 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5.30, berangkatnya 5.30, dan ia sampai di kantor itu pukul 6.45. Jadi dari 5 ke 6, dari pukul 5.30 ke 6.45 berarti sama aja, kita kurangkan. 5 kurang 0 itu 5, 4 kurang 3 itu 1, 6 kurang 5 itu 1, berarti 1 jam 15 menit waktu tempuhnya. Pertanyaannya adalah jarak. Berarti yang kita cari adalah jarak. Rumus jarak adalah jarak kita lambangkan dengan S, V dikali dengan T. V itu kecepatannya tadi adalah 80 km per jam. Kita kalikan dengan waktu tempuhnya 1 jam 15 menit. Nah, ini harus kita rubah dulu. Jadi 80 kita kalikan 1 jam 15 menit itu sama aja dengan 1 jam 1/4 ya, berarti 1,25 kita kalikan 1,25 kita kalikan dengan 80. 5 kali 0 0, 2 kali 0 0, 1 kali 0 0, 5 kali 8 40, tulis 0 simpan 4, 2 kali 8 16 tambah 4 20, terus 0 simpan 2, 1 kali 8 8 ditambah 2 10.
1. Terus di belakang koma ada 2 angka, artinya jadi 100 km. Untuk jawaban nomor 6 itu adalah C. Nomor 7, volume air 60 liter mengalir selama 20 menit. Diketahui volume 60 liter. Kemudian waktunya 2 menit. Ditanya itu debitnya. Kita lihat di pilgannya itu per detik semua ya. Jadi 2 menit ini kita rubah jadi detik. 2 dikali 60 hasilnya 120 detik. Rumus mencari debit, volume dibagi dengan waktu. Volumenya tadi 60 liter dibagi waktunya adalah 120 detik. Nolnya kita coret aja, tinggal 6/12 atau 6 dibagi 12. 6 dibagi 12. 6 dibagi 12 nggak bisa, kita tambahkan 0. Ini tambah 0 dengan koma. Jadi 60 dibagi 12. 60 bagi 12 itu adalah 5. 5 kali 12 hasilnya 60. Berarti hasilnya 0,5 liter per detik. Sehingga jawaban untuk nomor 7 adalah A. Nomor 8, sebuah keran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 2 liter. Berarti yang diketahui adalah waktu 30 detik. Kemudian volumenya itu 2 liter. Terus kalau misalnya volume air yang mengalir selama 6 menit. Oke. 6 menit kita jadikan detik supaya bisa kita ketahui volumenya. 6 dikali 60 detik. 6 kali 6 itu kan hasilnya 360. Berarti 360 detik. 360 detik kita bagi dengan 30. 0 kita coret. 36 kita bagi 3 itu hasilnya 12. 12 kita kalikan 2 liter. Karena ini dibagi dengan 30 detik tadi dapatnya 2 liter. Karena udah dibagi 30 detik yang ini dapatnya 12, berarti 12 kita kali 2 hasilnya 24 liter. Jawaban soal nomor 8 itu adalah C. Untuk nomor 9, jarak sebenarnya antara Sukabumi dan Bogor adalah 57 km. Diketahui JS atau jarak sebenarnya 57 km. Jika jarak Sukabumi dan Bogor pada peta adalah 3 cm, berarti JP atau jarak pada peta adalah 3 cm. Maka skala yang ditanya itu skala. Rumus skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 3 cm. Jarak sebenarnya adalah 57 km. Karena satuannya belum sama, kita harus samakan satuannya dulu menjadi cm. 3 cm, yang ini 57 km ke cm itu turunnya 5 tangga, berarti kita kalikan dengan nolnya 5. Atau kita bacanya 100.000 biar sama-sama cm. 3 cm sama dengan ini 57 kali 1, kita tambahkan nolnya aja. Berarti hasilnya 5.700.000. Sama-sama kita bagi 3.
supaya karena skala itu kan 1 banding sekian, 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Kemudian yang bawah kita bagi 3 itu hasilnya 1.900.000 cm. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 9 jawabannya D. Untuk nomor 10, denah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 6,2 cm dan lebar 2 cm. Berarti ini jarak pada peta atau jarak pada denah ya, berbentuk persegi panjang kayak gini, kurang lebih panjangnya 6,25 cm, lebarnya 2 cm. Jika skalanya itu 1 berbanding 800, yang ditanya adalah keliling sebenarnya. Untuk mencari keliling sebenarnya, maka kita harus mencari dahulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya atau kita singkat jarak sebenarnya, itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita cari panjangnya dulu ya. Kita misalkan P-nya 6,25 cm dibagi dengan skalanya 1 berbanding dengan 800. 6,25 kita berubah jadi perkalian 800 per 1. Berarti 6,25 kita kalikan 800 aja. 6,25 kita kalikan dengan 800. 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 6 kali 0, 0. 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 6 kali 0, 0. 5 kali 8 itu hasilnya 40, tulis 0, simpan 4. 2 kali 8 hasilnya 16, ditambah 4 itu 20, kita tulis 0, simpan 2. 6 kali 8 itu 48, ditambah 2 hasilnya 50. Kemudian kita jumlahkan 0, 0, 0, 0, 0, 5. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti hasilnya adalah 5000 cm. Kalau misalnya di soal nomor 10 itu kan di pilganya kita jadikan meter, berarti dari cm ke meter itu naik 2 tangga, maka kita bagi dengan 100. Nolnya kita coret-coret, maka hasilnya 50 meter. Ini untuk panjang sebenarnya adalah 50 meter. Langkah berikutnya kita cari lebar sebenarnya. Berarti 2 dibagi dengan 1 per 800. 2 kita kalikan dengan 800 per 1. Hasilnya 2 kali 8 hasilnya 16, tambahkan 02. Berarti 1600 cm kita bagi 100 karena mau jadikan meter. Berarti hasilnya 16 meter. Sehingga untuk keliling persegi panjang, masih ingat rumus keliling persegi panjang? Itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya itu tadi 50 ya, yang ini. 50 ditambah dengan lebarnya 16. 2 dikali 50 kita tambahkan dengan 16 itu adalah 66. 2 kita kalikan dengan 66 maka hasilnya adalah 132 meter. Maka jawabannya adalah untuk soal nomor 10 itu pada opsional yang D.